Awalnya, aku hanya ingin rumah ini terasa hidup lagi. Setelah suamiku tiada, semuanya jadi hampa. Taman yang dulu penuh tawa kini cuma tempat sunyi yang menyimpan kenangan. Sampai hari itu, dia datang. Seorang lelaki muda dengan senyum sederhana, tangan yang kotor karena tanah, tapi tatapan matanya terlalu jujur untuk kuabaikan. Aku tahu, seharusnya semua ini berhenti di batas itu saja, antara majikan dan tukang kebun. Tapi setiap hari, kehadirannya seperti angin yang pelan-pelan menyingkap selimut kesepianku. Dan tanpa kusadari, hatiku mulai goyah. Yang lebih menyakitkan, aku bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Anakku juga menyukainya. Aku bisa melihatnya dari caranya tertawa, caranya memanggil namanya dengan manja, dari tatapan mata yang sama, yang dulu juga membuatku jatuh. Dan malam itu, aku akhirnya bertanya padanya, dengan suara yang bergetar di antara rasa cinta dan rasa bersalah. Kau sadar, kan, Reno? Anakku juga menyukaimu? Dia menunduk, suaranya pelan tapi menusuk. Saya nggak pernah berniat, Bu. Semua ini terjadi begitu saja. Aku menatapnya, tak tahu harus marah atau menangis. Cinta macam apa ini, Reno? Aku ibunya, dia anakku. Dan di antara keheningan malam, hanya suara detak jantungku yang terdengar. Rumah ini, yang dulu penuh tawa, kini menjadi saksi cinta yang tak seharusnya tumbuh. Sebelum aku mulai cerita ini, bantu support channel di Andraya. Caranya like video ini agar tembus sampai 300 like. Dan jangan lupa subscribe, dan tulis di kolom komentar, kamu yang nonton dari kota mana aja? Dan yang sudah like, subscribe, share dan komen di video ini, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya dan sehat selalu. Mari kita mulai ceritanya. Sudah 3 tahun sejak kepergian Arman, suamiku. Sejak itu, dunia rasanya berhenti bergerak. Aku pindah ke villa tua peninggalan orang tuaku di lereng batu, berharap ketenangan alam bisa menghapus duka. Tapi ternyata, kesepian tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya berubah bentuk, kadang jadi suara angin di antara dedaunan, kadang jadi bayangan sendiri di jendela saat malam tiba. Setiap pagi aku duduk di beranda, menatap taman yang mulai liar. Rumput menjalar tinggi, bunga-bunga layu, seolah ikut merasakan kosongnya rumah ini. Taman itu dulu tempat Arman menanam mawar untukku. Kini, hanya semak dan debu yang tersisa. Hari itu, datang seorang pemuda mengetuk pagar. Bajunya lusuh, kulitnya sawo matang, dan senyumnya sopan tapi tulus. Permisi, Bu. Saya Reno. Dengar dari tetangga, Ibu butuh tukang kebun, katanya, sambil menunduk sedikit. Suara itu, tenang, berat, tapi ada sesuatu di dalamnya, ketulusan yang jarang kutemui sejak lama. Aku menatapnya sejenak sebelum menjawab, masuklah, taman ini memang butuh tangan yang bisa menenangkan. Entah kenapa aku memakai kata menenangkan, bukan merapikan. Mungkin karena sejak pertama melihatnya, aku tahu pemuda itu membawa aura yang lain, hangat, lembut, dan jujur. Beberapa hari kemudian, Reno mulai bekerja. Dari jendela dapur, aku sering memperhatikannya. Setiap kali dia mencangkul, sinar matahari pagi menimpa wajahnya, membuat keringat di pelipisnya berkilau. Ada ketenangan aneh yang kurasakan setiap mendengarnya bersenandung pelan sambil bekerja. Aku bahkan mulai menunggu suara cangkul itu, seolah jadi pengingat bahwa aku tidak lagi sendirian di rumah ini. Sore hari, dia selalu menyapaku sebelum pulang. Sudah cukup, Bu. Besok saya lanjut pangkas di sisi timur, katanya sambil tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi entah mengapa terasa menembus dinding hati yang sudah lama kubangun. Malamnya aku duduk di balkon, memandang taman yang mulai tertata. Angin membawa wangi rumput basah dan sedikit aroma tanah. Aku tersenyum sendiri, sesuatu yang sudah lama tak kulakukan. Mungkin karena suasana rumah mulai berubah. Atau mungkin,
Karena seseorang yang kini datang setiap pagi membawa hidup kembali ke halaman yang dulu mati. Namun, di tengah rasa hangat itu, ada bisikan kecil di dalam hatiku yang membuatku waspada. Jangan terlalu nyaman, Laras. Pemuda itu bukan milik duniamu. Aku menatap bayangan taman di bawah rembulan, berusaha menenangkan hati sendiri. Tapi kenyataan tak bisa kupungkiri. Sejak Reno datang, kesepianku tak lagi sama. Dan dalam diam, aku tahu sesuatu yang tidak seharusnya mulai tumbuh perlahan di antara bunga-bunga yang baru ia tanam. Sudah 2 minggu Reno bekerja di rumahku. Setiap pagi aku terbiasa mendengar suara pintu pagar dibuka perlahan, lalu langkah kakinya yang mantap menyusuri jalan setapak menuju taman. Dari balik tirai, aku bisa melihat punggungnya yang tegap, gerakannya yang teratur, dan kesungguhannya yang membuatku diam-diam kagum. Reno bukan sekadar tukang kebun. Ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda. Ia memperlakukan setiap tanaman seperti makhluk hidup yang punya perasaan. Kadang aku melihatnya berbicara pelan pada bunga yang baru ditanam, seolah menenangkan mereka. Dan anehnya, bunga-bunga itu cepat sekali tumbuh subur sejak dia datang. Suatu pagi, aku membawa secangkir teh jahe untuknya. "Mas Reno," panggilku pelan. Ia menoleh cepat, lalu tersenyum. "Ah, Ibu, harusnya saya yang nyiapin teh untuk Ibu, bukan sebaliknya," katanya sambil mengusap keringat di pelipis. Aku menggeleng. "Kamu sudah kerja keras sejak pagi. Setidaknya minum sebentar." Ia menerima cangkir itu dengan 2 tangan, penuh hormat. Saat jari kami bersentuhan, ada arus halus yang mengalir. Sekejap, aku menarik tanganku, pura-pura sibuk menatap bunga di dekat kami. Aku ingin berbicara banyak, tapi entah kenapa setiap kali menatap matanya, lidahku terasa keluh. Ada ketenangan di sana, tapi juga kehangatan yang membuatku takut berlama-lama. Ia menatapku sejenak, lalu berkata, "Taman ini mulai hidup lagi, Bu. Bunga-bunganya seperti tahu kalau pemiliknya sedang belajar bahagia." Aku tersenyum samar. Mungkin mereka hanya rindu dirawat. "Bisa jadi," katanya lirih. "Atau mungkin mereka butuh seseorang yang percaya mereka bisa tumbuh lagi." Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa menancap dalam di hatiku. Aku merasa seolah ia bicara padaku, bukan pada taman itu. Hari-hari berikutnya, aku semakin sering menemani Reno bekerja. Kadang hanya duduk di kursi rotan sambil menonton, pura-pura membaca buku. Kadang membantunya menyiram bunga, walau air yang kutuangkan lebih banyak jatuh ke kakiku sendiri. Reno tidak pernah menertawakan. Ia hanya tersenyum, lalu dengan sabar mengambil alih gayung air dari tanganku. Sore itu, angin membawa aroma rumput basah dan tanah lembab. Reno baru saja memangkas semak di sisi timur taman. Aku berdiri di dekatnya, mengamati. "Dulu suamiku yang sering merawat taman ini," ucapku tiba-tiba. Reno terdiam, menatapku dengan pandangan yang tak bisa kuterjemahkan. "Saya tahu, Bu. Mungkin karena itu saya berusaha menjaganya sebaik mungkin." "Kenapa kamu bilang begitu?" tanyaku. "Karena setiap kali saya kerja di sini, rasanya seperti sedang menjaga sesuatu yang berharga, bukan sekadar taman." Aku menelan ludah, tak tahu harus membalas apa. Ucapan itu terlalu jujur, terlalu dalam. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasakan detak jantungku berdebar tidak karena takut atau sedih, tapi karena seseorang yang mengingatkanku bagaimana rasanya diperhatikan. Menjelang sore, Reno berpamitan pulang. Aku mengantarnya sampai pagar. Saat dia melangkah pergi, entah mengapa aku menatap punggungnya lebih lama dari seharusnya. Matahari sore menyorot tubuhnya yang berjalan pelan menuruni jalan berbatu. Dan di saat itulah, perasaan aneh itu kembali. Hangat, tapi menyesakkan. Manis, tapi salah tempat. Malamnya aku duduk di kamar, lampu sengaja diredupkan. Di luar, suara jangkrik bersahutan dengan lembut. Aku menatap jari-jariku sendiri,
Jari yang tadi siang sempat bersentuhan dengannya. Sekilas, aku tertawa kecil pada diri sendiri. Perempuan seperti aku seharusnya tidak boleh merasa seperti ini lagi. Tidak pada usia ini, tidak pada seorang tukang kebun muda yang bahkan memanggilku, Ibu. Namun semakin aku mencoba menghapus bayangan itu, semakin jelas wajahnya muncul di pikiranku, cara dia tersenyum, cara dia menatap dengan hormat tapi lembut, cara dia bicara tanpa banyak kata tapi selalu meninggalkan makna. Malam itu aku tak bisa tidur. Bukan karena kesepian, tapi karena sesuatu yang baru sedang tumbuh di dalam diriku, perasaan yang selama ini kukira telah mati bersama kepergian suamiku. Dan di antara desir angin malam yang melewati jendela, aku hanya bisa berbisik pelan pada diriku sendiri. Jangan bodoh, Laras. Jangan jatuh hati pada ketenangan yang bukan untukmu. Tapi jauh di lubuk hati, aku tahu sudah terlambat. Karena sejak pagi itu, wangi rumput dan tatapan mata itu telah menjadi bagian dari hari-hariku yang sunyi. Pagi itu udara terasa berbeda. Angin dari pegunungan membawa aroma kopi dan daun pinus, menelusup ke setiap sudut rumah. Aku baru saja menatap vas bunga di ruang tamu ketika suara klakson mobil terdengar dari halaman. Aku tertegun. Hanya satu orang yang biasa datang tanpa kabar. Nadia, putriku satu-satunya. Ia keluar dari mobil dengan langkah ringan, rambutnya diikat tinggi, dan senyumnya lebar seperti dulu. "Mama ah," serunya sambil berlari memelukku. Aku nyaris menjatuhkan vas bunga karena terkejut. "Ya ampun, Nak, kenapa nggak kasih kabar dulu?" kataku, menahan air mata bahagia. "Biar Mama kaget," jawabnya, terkekeh. "Aku kangen banget sama rumah ini. Sama Mama juga. Sudah hampir 2 tahun sejak terakhir kali kami bertemu. Sejak suamiku meninggal, hubungan kami agak renggang. Nadia memilih menetap di Surabaya, bekerja di butik fashion. Aku tahu, sebagian alasannya karena ia tak tahan melihatku larut dalam kesedihan. Hari itu rumah terasa hidup kembali. Suara tawa Nadia mengisi setiap ruangan, seolah mengusir sepi yang selama ini jadi temanku. Tapi kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Sore harinya, ketika aku sedang menyiapkan teh, Reno datang membawa keranjang berisi hasil potongan bunga mawar. Ia berhenti di ambang pintu, tampak ragu melihat tamu yang baru datang. "Oh, Mas Reno," panggilku, "ini anak saya, Nadia." Reno menunduk sopan. "Selamat sore, Mbak." Nadia menatapnya cepat, lalu tersenyum. "Jadi ini tukang kebun yang Mama ceritakan di telepon itu?" Aku tertegun. "Mama pernah cerita." Nadia tertawa kecil. "Iya, katanya rajin dan sopan banget. Tapi Mama nggak bilang kalau semudah ini." Nada suaranya terdengar menggoda, dan aku langsung merasa tidak nyaman. Reno tersenyum canggung, lalu beralasan ingin kembali ke taman. Tapi sejak sore itu, aku tahu suasana rumah tak akan lagi sama. Hari-hari berikutnya, Nadia sering turun ke taman. Kadang membawakan minuman, kadang hanya duduk sambil memotret bunga dengan ponselnya. Aku memperhatikan dari jauh, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hal wajar. Tapi setiap kali Nadia tertawa di dekat Reno, ada rasa aneh yang tumbuh di dadaku, rasa yang sulit kuterima, bahkan oleh diriku sendiri. Suatu siang aku melihat mereka di teras belakang. Nadia sedang membantu Reno menata pot-pot kecil. Wajahnya cerah, dan ia terus berbicara tanpa henti. Reno hanya menanggapinya singkat, sopan seperti biasa. Tapi mataku tetap tertuju pada cara Nadia menatapnya. Terlalu lama, terlalu berani. Malamnya, aku duduk di ruang tamu, pura-pura membaca majalah. Nadia datang sambil membawa teh. "Reno itu orangnya baik, Ma," katanya tiba-tiba. Aku menutup majalah pelan. "Kamu baru kenal, sudah tahu?" "Kelihatan kok. Dia nggak kayak laki-laki lain yang suka sok akrab. Dia tenang, tapi hangat." Nada suaranya lembut, tapi ada sesuatu di balik kata-katanya yang membuatku gelisah.
Jangan terlalu sering ke taman sore-sore. Ya, udara di sini cepat dingin, kataku, mencoba terdengar biasa. Nadia hanya tersenyum, lalu menatapku dengan mata tajam yang mengingatkanku pada masa mudaku dulu. Mama cemburu? Tanyanya, setengah bercanda. Pertanyaannya menusuk. Aku terdiam, menunduk menatap cangkir teh yang tiba-tiba terasa hambar. Ngaco kamu, jawabku akhirnya, berusaha tersenyum. Tapi bahkan aku tahu senyum itu palsu. Beberapa hari kemudian, aku sengaja keluar lebih pagi ke taman. Aku ingin bicara dengan Reno, hanya sekadar memastikan bahwa ia tahu batasnya. Tapi ketika aku sampai di sana, aku melihat mereka sudah lebih dulu bersama. Nadia duduk di bangku taman, tertawa lepas, sementara Reno memotong ranting di dekatnya. Suasana itu tampak begitu alami, seolah mereka sudah lama saling mengenal. Aku berdiri cukup jauh agar tak terlihat. Ada desir aneh di dadaku, campuran antara marah, takut, dan sedih. Aku benci mengakuinya, tapi aku merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Malamnya aku tak bisa tidur. Setiap kali menutup mata, yang kulihat hanya bayangan mereka berdua. Aku mencoba menenangkan diri, berkata bahwa aku hanya khawatir sebagai seorang ibu. Tapi suara hatiku menolak. Ini bukan sekadar kekhawatiran. Ini adalah rasa yang tak pantas, rasa yang harus kupendam lebih dalam dari sebelumnya. Aku berjalan ke balkon, menatap taman di bawah cahaya rembulan. Di sana, di bawah pohon Kamboja yang ditanam Reno, angin berhembus lembut, membawa wangi tanah dan dedaunan basah. Dulu aroma itu membuatku tenang. Tapi malam ini, justru membuatku gelisah. Aku menatap langit, berusaha berdoa, tapi yang keluar hanya bisikan lirih. Ya Tuhan, jangan biarkan aku mencintai seseorang yang seharusnya hanya kupanggil pekerja. Dan jangan biarkan anakku mencintainya juga. Di kejauhan terdengar suara anjing menggonggong, disusul gemerisik ranting yang jatuh tertiup angin. Rasanya seperti pertanda bahwa mulai malam ini, hatiku tidak hanya akan berperang dengan rasa bersalah, tapi juga dengan darah dagingku sendiri. Langit sore itu gelap seperti hatiku. Awan menggantung rendah di atas atap villa, dan udara lembab membawa wangi tanah yang basah sebelum hujan benar-benar turun. Dari beranda, aku melihat Reno masih di taman, menyapu daun-daun kering meski rintik sudah mulai menetes. Aku ingin memanggilnya, tapi suara tercekat di tenggorokan. Sudah beberapa hari ini aku menjaga jarak. Sejak Nadia datang, aku tak lagi bisa bersikap biasa. Ada terlalu banyak rasa yang bercampur. Cemburu, takut, malu. Hujan semakin deras, dan Reno akhirnya berlari ke teras. Bajunya basah separuh, rambutnya meneteskan air. Maaf, Bu. Saya belum sempat beresin sisi timur, katanya, menunduk. Aku menggeleng. Sudah, Mas. Nanti saja. Kamu pasti kedinginan, tunggu di sini dulu. Aku masuk ke dapur dan menyiapkan teh jahe. Sementara air mendidih di panci, aku melihat bayangannya dari jendela, berdiri di teras, menatap ke taman yang kini diselimuti kabut hujan. Ada sesuatu di sana, ketenangan yang entah kenapa membuat dadaku sesak. Saat aku kembali membawa 2 cangkir teh, Reno menatapku dan tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Saya, gak enak sudah merepotkan. Tidak apa, jawabku pelan. Di rumah sebesar ini, kadang aku butuh teman bicara juga. Kami duduk di kursi rotan, diam beberapa saat. Suara hujan menjadi satu-satunya yang terdengar. Aroma jahe bercampur udara dingin, menimbulkan kehangatan yang aneh di dada. Reno memegang cangkirnya dengan 2 tangan, lalu berkata pelan, "Dulu, waktu kecil, saya suka duduk di bawah hujan begini sama ibu saya. Dia selalu bilang, hujan itu bukan tanda kesedihan, tapi cara langit membersihkan dirinya." Aku menoleh padanya. "Ibumu bijak sekali." Ia tersenyum lembut. "Ibu saya meninggal waktu saya SMP. Sejak itu,
Saya kerja apa saja. Kadang kalau hujan begini, saya ngerasa kayak dia masih di dekat saya. Ada lirih kegetiran di suaranya, tapi juga ketulusan yang sulit dijelaskan. Aku menatap wajahnya lama. Ada sesuatu di matanya, keteguhan yang membuatku ingin menghapus luka masa lalunya. Seperti aku ingin seseorang dulu menghapus lukaku juga. Tanpa sadar, aku mengulurkan tangan, menyentuh punggung tangannya pelan. "Kamu anak yang kuat, Reno." Ia terdiam. Tangan kami tetap bersentuhan lebih lama dari yang seharusnya. Hangat, tenang, tapi berbahaya. Aku menarik tanganku cepat, menunduk, pura-pura menyesap teh. "Maaf, maksudku, saya cuma..." Ia memotong dengan suara pelan, "Tidak apa, Bu. Saya mengerti." Keheningan menggantung di antara kami. Hujan di luar semakin deras, seperti ingin menyembunyikan degup yang tak terkendali. Dalam cahaya redup, aku bisa melihat uap dari cangkirnya naik perlahan, membentuk kabut tipis di antara kami. Kabut yang terasa seperti batas antara yang boleh dan yang tidak boleh. "Mas Reno," aku berkata lirih, mencoba memulihkan jarak. "Besok jangan kerja terlalu lama. Aku tidak ingin kamu sakit." Ia menatapku dalam, matanya lembut tapi penuh sesuatu yang tak bisa kutafsirkan. "Iya, Bu. Tapi kalau saya tidak datang, taman ini akan kembali sepi." Aku menahan napas. Kata-katanya sederhana, tapi nadanya berbeda. Ada kejujuran yang terlalu dekat dengan perasaan. Malam itu, setelah hujan reda, aku menatap taman dari jendela kamar. Cahaya lampu taman memantul di genangan air, menciptakan bayangan bergetar seperti hatiku sendiri. Aku mencoba menenangkan diri, berkata dalam hati bahwa semua ini hanya karena kesepian. Tapi logika tak bisa menghapus rasa yang sudah tumbuh. Sejak malam itu, setiap kali hujan turun, aku selalu ingat wajahnya. Basah, tenang, dengan mata yang seperti menyimpan dunia yang sama kosongnya dengan milikku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku tidak takut pada kesepian. Aku takut pada kenyamanan yang mulai terasa terlalu indah untuk dihindari. Keesokan paginya, matahari muncul malu-malu di balik kabut. Reno sudah datang sebelum aku bangun, menyapu halaman dengan tenang seperti biasa. Tapi kini, setiap kali aku melihatnya, jantungku berdebar tanpa alasan. Aku tahu ini salah, tapi di sisi lain, aku tak ingin mengakhirinya. Karena setelah bertahun-tahun hidup dalam sunyi, akhirnya ada yang membuatku merasa hidup lagi. Namun jauh di dalam hati, ada suara kecil yang berbisik. "Hati-hati, Laras. Setiap hujan membawa tumbuhnya sesuatu, dan tidak semua yang tumbuh itu bisa kau pelihara." Hari-hari setelah hujan itu berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Tapi aku tahu, ada yang berubah. Tidak hanya di taman yang kini semakin hijau, tapi juga di dalam diriku. Setiap kali mendengar langkah Reno dari arah halaman, dadaku bergetar aneh, antara rindu dan takut. Aku mencoba menghindar. Setiap pagi pura-pura sibuk di dapur, setiap sore berlama-lama di kamar agar tak perlu melihatnya. Tapi hidup selalu punya cara mempertemukan dua orang yang sedang berusaha saling menjauh. Pagi itu aku keluar untuk mengantarkan kopi, tapi dari kejauhan kulihat Reno sudah tidak sendiri. Nadia berdiri di sebelahnya, mengenakan gaun santai berwarna krem, rambutnya dibiarkan terurai. Ia tertawa kecil saat Reno memperlihatkan sesuatu di telapak tangannya. Seekor kupu-kupu kecil yang hinggap di sana. Tawanya begitu lepas. Dan untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa tua. Aku mundur perlahan, membawa kembali nampan kopi itu ke meja makan tanpa sepatah kata. Dadaku sesak, bukan karena marah, tapi karena rasa yang bahkan sulit kujelaskan. Rasa seperti kehilangan sesuatu yang belum pernah kumiliki. Siang itu Nadia masuk ke dapur sambil bersenandung. "Reno itu lucu ya, Ma. Gak kayak laki-laki kota yang sok keren. Dia sederhana, tapi manis."
Aku memalingkan wajah, menahan perasaan yang tiba-tiba mengganjal. Kamu jangan terlalu dekat, Nat. Nanti orang bisa salah paham. Nadia tertawa ringan. Salah paham kenapa? Aku cuma ngobrol. Kok? Lagian, Mama sendiri dulu sering cerita kalau dia baik. Aku diam. Benar, aku memang sering cerita, tapi waktu itu, aku tak menyangka ceritaku akan membuat anakku tertarik padanya. Kini setiap kalimat yang pernah kuucapkan terasa seperti senjata yang berbalik menyerangku. Hari-hari berikutnya terasa berat. Reno masih bekerja seperti biasa. Sopan, tenang, seakan tidak menyadari perubahan suasana di antara kami. Tapi aku tahu, ia merasakannya juga. Tatapannya lebih sering menghindar, suaranya lebih pelan setiap berbicara denganku. Suatu sore, saat aku menutup tirai kamar, aku melihat sesuatu yang membuat jantungku nyaris berhenti. Di bawah pohon Kamboja, Nadia dan Reno duduk berdampingan di bangku taman. Reno tampak menjelaskan sesuatu, sementara Nadia menatapnya dengan mata berbinar. Lalu entah kenapa, Nadia tertawa pelan dan menepuk bahunya. Gerakan itu sederhana, tapi bagiku terasa seperti sayatan. Aku berdiri di balik tirai, menatap mereka tanpa suara. Dunia di luar seakan berputar lambat. Aku ingin marah, tapi pada siapa? Pada Reno yang tak tahu apa-apa? Atau pada diriku sendiri yang lebih dulu menaruh hati? Malam itu aku duduk lama di ruang tamu, lampu kupadamkan. Aku hanya menatap taman dari jendela besar yang terbuka sebagian. Angin malam membawa suara jangkrik dan aroma tanah lembab, namun yang kudengar hanya gema tawa mereka dari siang tadi. Nadia lewat di belakangku, baru selesai menelpon seseorang. Mama belum tidur. Belum, jawabku datar. Reno tadi bantuin aku mindahin pot ke belakang. Kuat banget, padahal potnya berat, katanya sambil tersenyum. Aku menelan ludah. Jangan ganggu dia terlalu sering, Nat. Dia kerja, bukan teman main. Nada suaraku mungkin terlalu keras, karena Nadia menatapku lama. Kenapa sih Mama belain dia terus? Atau ia berhenti, menatapku penuh tanya. Atau Mama juga suka sama dia? Pertanyaan itu seperti petir yang menyambar tanpa ampun. Aku menatapnya, tapi tak bisa menjawab. Wajahnya berubah dingin, senyumnya menghilang. Astaga, aku cuma bercanda. Tapi kenapa Mama malah diam? Katanya, lalu berbalik menuju kamarnya. Aku duduk kaku di kursi, jantungku berdegup keras. Bercanda? Katanya. Tapi entah kenapa, aku merasa dia tidak sepenuhnya salah. Malam itu aku menangis dalam diam. Aku benci pada diriku sendiri karena tak bisa mengendalikan hati. Benci karena rasa ini tumbuh di tempat yang salah. Tapi semakin aku berusaha membuangnya, semakin kuat ia mencengkeram. Pagi berikutnya, aku melihat Reno dari jendela, sedang menyapu daun. Saat mata kami bertemu, ia menunduk sopan, lalu tersenyum kecil. Senyum itu dulu menenangkan, tapi kini malah membuatku gelisah. Aku tahu, cepat atau lambat sesuatu akan pecah di rumah ini. Aku menarik napas panjang, menutup tirai perlahan. Di luar, sinar matahari pagi menerobos sela dedaunan, menciptakan bayangan yang bergetar di dinding kamar. Dan di antara bayangan itu, aku bisa merasakan sesuatu yang tak kasat mata, seperti tangan takdir yang perlahan menarik kami bertiga ke arah yang sama, arah yang tak seharusnya kami tuju. Di balik tirai yang tertutup, aku hanya berbisik pada diri sendiri. Cinta ini seperti bayangan, Laras. Semakin kau coba menghindar dari cahaya, semakin ia mengikuti. Sudah 3 hari sejak pertengkaran kecil itu. Tapi kata-kata Nadia masih terngiang jelas di kepalaku. Atau Mama juga suka sama dia? Setiap kali mengingatnya, ada rasa malu yang membakar pipiku, bercampur dengan perih yang tak bisa dijelaskan. Aku ingin percaya bahwa itu hanya gurauan, tapi caranya menatapku hari itu, seolah-olah ia tahu sesuatu yang seharusnya tak pernah diketahui.
Aku mencoba menjalani hari seperti biasa. Tapi setiap langkah, setiap gerak, terasa diawasi. Nadia jadi lebih sering di rumah, dan entah kenapa, ia selalu punya alasan untuk mendekati Reno. Kadang minta tolong ambil galon, kadang minta dibantu memperbaiki pintu kamar yang macet. Dan Reno, dengan kebaikannya yang polos, tak pernah menolak. Aku menahan diri, menutup mata setiap kali melihat mereka berbicara. Tapi luka itu makin dalam, terutama ketika aku menyadari satu hal. Nadia mulai meniruku. Cara bicaranya pada Reno, caranya menatapnya, bahkan nada lembut di suaranya. Semua seperti pantulan dari caraku dulu. Suatu sore, aku ke dapur untuk mengambil air. Dari jendela kecil, kulihat mereka berdua di halaman. Reno sedang memanjat tangga, mengganti lampu taman, sementara Nadia berdiri di bawah, menatapnya dengan senyum yang terlalu lama. "Awas jatuh," katanya lembut. Reno menoleh sebentar, tersenyum. "Tenang, aku hati-hati kok." Mereka tertawa, lalu diam sejenak. Tapi dalam diam itu, aku bisa merasakan sesuatu yang tak ingin kuakui. Tanganku gemetar saat meletakkan gelas. Suara kaca beradu di meja membuat mereka menoleh bersamaan. Aku buru-buru berpura-pura sibuk, tapi aku tahu tatapan Reno tertahan lebih lama dari seharusnya. Dan di tatapan itulah, aku merasa semuanya mulai berubah. Malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berdiri di depan cermin, menatap wajahku yang mulai menua. Keriput halus di ujung mata, lingkar hitam karena terlalu banyak berpikir. "Apa aku bodoh?" bisikku pelan. Aku menepuk pipi sendiri, berusaha sadar bahwa ini salah. Tapi setiap kali menatap bayangan di cermin, aku hanya melihat perempuan kesepian yang mencoba melawan perasaannya, dan kalah. Keesokan harinya, Reno datang lebih pagi dari biasanya. "Pagi, Bu Laras," sapanya. Aku mengangguk, berusaha biasa. Tapi matanya menangkap sesuatu, mungkin kelelahan di wajahku. "Ibu nggak apa-apa?" Kelihatannya kurang tidur. Aku tersenyum kecil. "Nggak apa-apa, cuma lagi banyak pikiran." Dia mengangguk, lalu berkata pelan, "Kalau ibu butuh teman cerita, saya siap dengar." Kalimat itu sederhana, tapi bagiku terasa seperti undangan untuk menyeberangi batas yang selama ini kutahan. Aku ingin berkata sesuatu, tapi langkah Nadia terdengar dari tangga, dan seketika suasana itu hancur. "Oh, Reno udah datang? Bantuin aku bentar, ya?" katanya ceria. Reno hanya mengangguk, lalu menatapku sejenak sebelum berbalik pergi. Tatapan itu, seolah meminta izin, tapi juga mengucapkan sesuatu yang tak terucap. Aku menatap mereka berdua dari kejauhan. Ada sesuatu di antara mereka, sesuatu yang tak bisa kupungkiri lagi. Dan anehnya, di balik rasa cemburu yang menyesakan, ada rasa takut yang jauh lebih besar. Takut kehilangan Reno? Mungkin. Tapi lebih dari itu, aku takut kehilangan Nadia. Beberapa hari kemudian, aku menemukan sesuatu yang membuatku semakin resah. Sebuah bunga mawar merah di vas ruang tamu, dengan secari kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih untuk hari ini." Tulisan tangan Reno. Aku mengenalnya. Tapi pertanyaannya, untuk siapa? Aku memandangi bunga itu lama sekali, sampai mataku panas. Aku ingin membuangnya, tapi tangan ini tak sanggup. Malamnya, aku mendengar suara langkah dari taman. Suara bisikan lembut, lalu tawa pelan. Aku berjalan perlahan ke jendela, menyingkap tirai. Dan di sana, di bawah cahaya remang, kulihat mereka. Reno berdiri sangat dekat dengan Nadia. Terlalu dekat. Aku tak bisa mendengar kata-kata mereka, tapi dari cara Reno menatapnya, aku tahu. Senyumnya berbeda. Hangat, lembut. Sama seperti senyum yang dulu pernah ia berikan padaku. Lututku lemas. Aku mundur perlahan, menutup tirai. Air mata menetes tanpa suara. Di saat itu, aku sadar,
Aku telah kalah dalam perang yang bahkan tak pernah kumulai. Tapi hatiku belum siap menyerah. Aku berbisik lirih dalam gelap, kalau cinta ini harus berakhir, biarlah aku yang terluka. Asal jangan dia. Namun jauh di dalam diri, aku tahu, luka itu baru saja dimulai. Malam itu aku tidak tidur. Suara tawa mereka masih terngiang di kepala, seperti gema yang tidak mau hilang. Setiap detik rasanya panjang dan menyiksa. Aku duduk di kursi dekat jendela, memandangi taman yang kini kembali sunyi, tapi keheningannya tak lagi menenangkan. Ada sesuatu yang telah berubah di rumah ini, dan di hatiku. Pagi datang dengan cahaya yang muram. Aku berjalan ke dapur, mencoba menyiapkan sarapan seperti biasa, tapi tangan ini gemetar setiap kali menyentuh piring. Aku mendengar langkah kaki di belakangku. Pagi, Ma, sapa Nadia pelan. Aku menoleh, mencoba tersenyum. Pagi, sayang. Tidur nyenyak. Dia mengangguk, lalu duduk sambil memainkan sendok. Tadi malam aku ngobrol sama Reno di taman. Kasihan, katanya dia mau pulang ke kampung minggu depan. Aku membeku. Pulang? Iya, jawabnya ringan. Katanya ibunya sakit, tapi dia belum pasti kapan balik lagi ke sini. Hatiku bergetar pelan. Ada kelegaan sekaligus ketakutan yang menyesakkan dada. Mungkin inilah waktunya semua berakhir. Tapi kenapa terasa seperti kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar tukang kebun? Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Reno tetap bekerja, tapi tak lagi seceria dulu. Ia lebih banyak diam, lebih sering menunduk, seolah membawa beban yang tidak ingin ia bagi. Nadia pun tak banyak bicara, hanya beberapa kali kulihat dia menatap Reno dari jauh, dengan pandangan yang sulit kuartikan. Sampai suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, aku menemukannya di taman, berdiri di depan bunga mawar yang dulu ia tanam. Bunganya sudah mekar lagi, kataku pelan dari belakang. Reno menoleh, tersenyum samar. Iya, Bu. Cantik, ya. Aku berjalan mendekat, memandangi kelopak merah itu yang bergoyang lembut tertiup angin. Kau yang menanamnya. Tentu saja cantik. Kami terdiam lama. Hanya suara angin dan burung-burung kecil yang terdengar. Reno, akhirnya aku bicara, benarkah kau mau pulang? Dia menunduk. Iya, Bu. Saya harus jujur. Ibu saya butuh saya. Tapi juga, mungkin lebih baik kalau saya pergi. Aku menatapnya. Lebih baik. Dia mengangguk, matanya menatap tanah. Rumah ini terlalu banyak perasaan yang gak seharusnya ada. Dadaku seperti diremas. Kalimat itu, walau diucapkan lembut, menamparku dengan kenyataan. Ia tahu. Ia menyadari semuanya, dan mungkin selama ini, ia juga berjuang melawan perasaannya sendiri. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi bibirku tak mampu bergerak. Akhirnya aku hanya berbisik. Kalau memang itu yang terbaik, pergilah. Reno mengangkat wajah, menatapku dengan mata yang basah. Terima kasih, Bu. Buat semuanya. Saya nggak akan lupa. Saat itu juga, aku ingin menahannya. Ingin berteriak agar jangan pergi. Tapi aku tahu, menahannya hanya akan memperpanjang luka. Jadi aku membiarkannya pergi dengan perasaan yang tak pernah sempat kututurkan. Malamnya, Nadia masuk ke kamarku. Ma, katanya lirih, Reno pamit ke aku juga tadi. Katanya ibu orang yang paling baik yang pernah dia temui. Aku tersenyum tipis. Dia anak baik. Nadia mendekat, menggenggam tanganku. Ma, aku tahu mama sayang sama dia. Aku terdiam. Tak ada gunanya lagi menyangkal. Air mataku jatuh begitu saja. Nadia menatapku lama, lalu memelukku erat. Aku juga, Ma. Tapi mungkin, memang bukan untuk kita berdua. Pelukan itu hangat tapi menyakitkan. Dua perempuan yang mencintai orang yang sama, kini saling memeluk bukan sebagai saingan, tapi sebagai dua hati yang sama-sama hancur.
Pagi berikutnya, Reno benar-benar pergi. Tidak ada perpisahan dramatis, hanya suara mesin motor tuanya yang perlahan menjauh dari gerbang. Aku berdiri di balkon, melihat debu jalanan berputar di bawah sinar matahari. Dan di antara desir angin yang lembut, aku mendengar sesuatu, bukan suara, tapi rasa. Rasa kehilangan yang tenang, dan entah kenapa, juga rasa syukur. Reno datang seperti musim semi, menghidupkan taman yang mati, lalu pergi sebelum bunga-bunga itu layu lagi. Dan meski tak ada janji, aku tahu, sebagian kecil dari hatiku akan selalu tertinggal di taman itu. Sore harinya, aku duduk di beranda, memandangi bunga mawar yang mulai berguguran. Nadia datang membawa teh hangat. Kami tak bicara apa-apa, hanya saling menatap dan tersenyum pahit. Mungkin inilah bentuk cinta yang paling dewasa. Cinta yang tidak harus dimiliki, tapi cukup untuk disimpan diam-diam dalam kenangan. Karena pada akhirnya, beberapa perasaan memang diciptakan bukan untuk dimenangkan, tapi untuk dikenang. Sudah 2 minggu sejak Reno pergi. Rumah ini kembali seperti dulu. Hening, rapi, tapi terasa kosong. Tak ada lagi suara cangkul di pagi hari, tak ada tawa dari taman, tak ada bayangan tubuh yang melintas di luar jendela dapur setiap kali aku membuat teh. Kesunyian kembali mengambil tempatnya, tapi kini ia membawa rasa yang berbeda. Bukan lagi duka karena kehilangan suami, melainkan kerinduan yang tak tahu arah. Setiap pagi aku berjalan ke taman, menyentuh bunga-bunga yang ditinggalkan Reno. Mawar merah itu kini tumbuh dengan subur, seolah menolak layu. Aku menyapunya dengan jemari pelan, seakan sedang membelai kenangan. Bagus ya, Ren, bisikku lirih, kau berhasil membuatnya hidup lagi. Tapi kenapa hatiku justru makin kering? Aku tahu ini seharusnya sudah berakhir. Tapi tubuhku, pikiranku, bahkan nafasku, masih menyimpan bayangannya di antara hembusan udara. Setiap kali angin sore bertiup, aku seolah bisa mendengar suaranya memanggil, lembut dan dalam. Nadia kini lebih banyak di rumah. Tapi berbeda dari biasanya, ia jadi lebih tenang. Tak ada lagi gurauan, tak ada senyum menggoda seperti dulu. Ada jarak halus di antara kami yang tak bisa dijelaskan, seolah masing-masing sedang berusaha menyembuhkan diri dengan caranya sendiri. Terkadang aku ingin memeluknya dan berkata, "Maafkan Mama," tapi setiap kali mataku bertemu matanya, aku tak sanggup. Ada sesuatu di sana, pengertian, tapi juga luka yang sama. Suatu malam, hujan turun deras. Aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap jendela yang dipenuhi titik-titik air. Suara petir menggema di kejauhan, dan entah kenapa, aku teringat malam terakhir Reno bekerja di taman. Ia menoleh ke arahku, dengan senyum yang sekarang terasa seperti perpisahan yang tak diucapkan. Saat itu, aku tak tahu kalau itu adalah tatapan terakhirnya di rumah ini. Aku berjalan ke dapur, mengambil cangkir teh yang sudah dingin. Di meja, aku melihat benda kecil yang nyaris terlupakan, sebuah gunting tanaman tua milik Reno. Gagangnya masih ada bekas sidik jarinya yang buram. Aku menggenggamnya lama, dan tanpa sadar air mataku jatuh. Kenapa harus datang kalau akhirnya pergi? Gumamku. Tapi di dalam hatiku, aku tahu jawabannya, karena kehadirannya dibutuhkan, walau hanya untuk sementara. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menata ulang taman. Bukan untuk melupakan Reno, tapi untuk melanjutkan apa yang telah ia mulai. Aku menggali tanah, menanam beberapa bibit baru, tangan ini kotor, tapi ada rasa hangat yang pelan-pelan tumbuh. Setiap ayunan cangkul terasa seperti doa kecil. Doa untuk seseorang yang datang membawa warna, lalu pergi meninggalkan kenangan yang terlalu indah untuk disesali. Saat aku selesai, Nadia datang membawa 2 gelas air. Ia menatap taman yang baru kurus dan tersenyum lembut. Bagus, Ma. Taman ini seperti hidup lagi. Aku menatapnya, membalas senyum itu. Ya, karena ada yang pernah menghidupkannya dulu. Dia duduk di sebelahku, diam lama. Mama masih sering mikirin dia.
Aku menarik napas panjang. Iya, tapi bukan karena ingin dia kembali. Hanya karena aku ingin mengingat bagaimana rasanya hidup lagi setelah lama mati rasa. Nadia menunduk, suaranya lirih. Aku juga, Ma. Kadang aku rindu. Tapi entah, bukan rindukan dia. Lebih ke suasana saat dia masih di sini. Aku menatapnya. Untuk pertama kalinya, aku merasa kami tidak lagi dipisahkan oleh rasa yang sama. Kami justru disatukan olehnya. Malam itu, kami makan malam bersama. Tak ada percakapan berat, hanya suara sendok dan tawa kecil di sela-sela. Rumah ini memang kembali sepi, tapi kini sepinya tidak lagi menyakitkan. Sepi ini terasa damai, seperti napas setelah hujan reda. Sebelum tidur, aku menulis di buku catatanku. Cinta yang tulus tidak selalu berakhir dengan kebersamaan. Kadang, ia datang hanya untuk mengingatkan kita bahwa hati masih bisa berdenyut, meski pernah hancur. Aku menutup buku itu, lalu menatap taman dari jendela kamar. Bunga mawar di bawah sinar bulan tampak berkilau lembut. Dan dalam diam malam yang panjang, aku berbisik pelan. Terima kasih, Reno. Karena pernah membuatku merasa hidup lagi. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa air mata, dengan hati yang penuh, bukan karena memiliki, tapi karena akhirnya bisa melepaskan dengan ikhlas. Musim hujan sudah berganti. Taman di depan rumah kini penuh warna, bunga matahari tumbuh tinggi, melengkapi mawar-mawar merah yang dulu ditanam Reno. Kadang aku berdiri lama di sana, hanya untuk menikmati suara angin yang berbisik lembut di antara dedaunan. Tapi hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Pagi baru saja dimulai ketika suara motor berhenti di depan gerbang. Aku menoleh dari dapur, jantungku berdegup cepat tanpa alasan. Langkah-langkah mendekat. Dan saat pintu pagar berderi terbuka, sosok yang tak asing berdiri di sana, membawa tas ransel di punggung dan senyum yang kukenal terlalu baik. Assalamualaikum, Bu Laras. Suara itu, tenang, dalam, tapi kini terdengar sedikit lebih dewasa. Aku terpaku di tempat. Untuk sesaat dunia seperti berhenti. Lalu aku berjalan perlahan mendekat, seolah takut ini hanya bayangan yang diciptakan rinduku. Reno? Ia tersenyum. Iya, Bu. Maaf datang tiba-tiba. Saya cuma ingin lihat taman ini. Aku menahan napas, antara bahagia dan canggung. Masuklah, kataku akhirnya, dengan suara yang nyaris bergetar. Reno menatap sekeliling. Bunganya indah sekali sekarang. Ibu yang ngerawat? Aku mengangguk. Aku hanya meneruskan apa yang kamu mulai. Dia tertawa pelan. Berarti saya nggak salah tanam ya, Bu? Suasana di antara kami seperti embun pagi, dingin tapi menyegarkan. Tak ada kata yang terburu-buru, hanya tatapan-tatapan yang saling mencari tempat untuk beristirahat setelah lama kehilangan arah. Kami duduk di beranda. Aku membuatkan teh hangat, dan untuk beberapa menit kami hanya diam, mendengarkan suara burung yang kembali ke sarang. Apa kabar ibu kamu? Tanyaku akhirnya. Sudah lebih baik, jawabnya. Itu sebabnya saya bisa kembali ke kota. Ada yang nawarin kerja di tempat baru. Aku tersenyum samar. Syukurlah. Tapi di balik senyum itu, dadaku sesak. Karena aku tahu, kedatangannya kali ini bukan untuk tinggal. Mungkin hanya untuk berpamitan yang sebenarnya. Reno menatapku lama. Ada kehangatan di matanya, tapi juga jarak yang tak bisa dijembatani. Ibu kelihatan beda, katanya pelan. Lebih tenang. Aku mengangguk. Mungkin karena sudah belajar menerima. Ia tersenyum kecil. Saya juga, Bu. Belajar menerima bahwa nggak semua rasa harus dimiliki untuk tetap bisa disyukuri. Kalimat itu membuat mataku basah. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya kami berbicara dalam bahasa yang sama, bahasa dua hati yang dulu nyaris tersesat, kini saling memaafkan tanpa harus berkata apa-apa lagi. Tiba-tiba,
Dari dalam rumah, Nadia muncul. Rambutnya kini lebih pendek. Wajahnya tampak dewasa. "Mas Reno?" Suaranya lembut, tapi ada nada kaget yang tak bisa disembunyikan. Reno berdiri, tersenyum. "Hai, Nat. Kamu makin cantik aja." Nadia tersenyum kecil. "Kau balik ke sini." "Hanya sebentar. Saya cuma ingin pamit baik-baik." Dulu rasanya masih banyak yang belum sempat diucapkan. Ketiganya terdiam. Ada udara aneh yang menggantung di antara kami, bukan lagi seperti dulu, penuh kecanggungan dan rahasia, tapi lebih seperti kenangan yang akhirnya bisa diterima tanpa rasa bersalah. Nadia lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah datang, Mas." "Aku juga." Belum sempat bilang makasih dulu. Reno menatapnya lembut. "Sama-sama. Kalian berdua baik sekali sama saya." Dan begitu saja, ia berpamitan. Tak ada pelukan, tak ada air mata. Hanya senyum yang menenangkan, senyum seseorang yang telah berdamai dengan masa lalunya. Ketika ia melangkah pergi melewati taman, angin bertiup lembut, membuat kelopak bunga beterbangan di sekelilingnya. Aku menatapnya dari beranda, dan dalam hati aku tahu, ini bukan lagi kisah cinta yang tertinggal, tapi pertemuan terakhir antara dua jiwa yang pernah saling menyembuhkan. Setelah motor itu menghilang di ujung jalan, aku menatap Nadia yang berdiri di sampingku. "Dia benar-benar pergi?" ucapnya pelan. Aku mengangguk. "Ya, tapi kali ini, rasanya tidak sesakit dulu." Kami berdua tersenyum, meski air mata menetes diam-diam. Rumah ini kini kembali hening, tapi keheningannya berbeda. Tidak kosong, tidak sedih, melainkan damai. Seperti taman yang akhirnya menemukan keseimbangannya sendiri setelah badai berlalu. Malamnya, aku menyalakan lilin kecil di jendela dan menatap taman yang bergoyang pelan diterpa angin. Mawar merah itu masih mekar, indah seperti dulu. Dan di balik keindahannya, aku merasa Reno masih ada di sana, bukan sebagai cinta yang tertahan, tapi sebagai kenangan yang menuntunku untuk terus hidup. Beberapa orang datang hanya untuk menunjukkan caranya mencintai, lalu pergi agar kita belajar caranya melepaskan. Dan kali ini, aku benar-benar bisa tersenyum saat mengucapkan selamat tinggal. Sudah berbulan-bulan sejak Reno datang untuk terakhir kalinya. Waktu berjalan seperti air di sungai kecil di belakang rumahku. Tenang, tapi tak pernah berhenti. Taman di depan rumah kini menjadi tempat yang paling sering kudatangi setiap pagi. Di sana, setiap bunga adalah cerita, setiap daun adalah kenangan. Aku masih menyirami mawar merah itu dengan hati-hati, sama seperti dulu. Tapi kini tak lagi dengan rindu yang menyakitkan. Aku melakukannya dengan senyum kecil, karena akhirnya aku mengerti, beberapa cinta memang datang bukan untuk dimiliki, tapi untuk mengajari kita arti hidup yang sebenarnya. Nadia kini sudah bekerja di kota. Setiap akhir pekan, ia pulang membawa cerita dan tawa baru. Kadang kami duduk di taman, berbagi teh hangat, membicarakan hal-hal sederhana. "Ma, taman ini indah sekali sekarang," katanya suatu sore. "Reno pasti bangga kalau lihat." Aku menatap mawar di tengah halaman, lalu mengangguk. "Ya, dia akan senang tahu kalau bunga-bunga ini tidak pernah layu." Kami diam lama. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah dan rumput basah. "Ma," Nadia memecah sunyi, "aku sering mikir, mungkin dulu Tuhan kirim Reno ke rumah kita bukan untuk tinggal, tapi buat nyembuhin kita berdua." Aku menatapnya lama. Ada ketenangan di wajahnya yang membuatku haru. "Mungkin kamu benar," jawabku pelan. "Dia datang di waktu yang tepat, saat kita sama-sama lupa cara merasa bahagia." Kami tersenyum bersama, lalu tertawa kecil. Untuk pertama kalinya, kenangan tentang Reno tidak lagi terasa seperti luka, tapi seperti halaman buku yang sudah selesai dibaca, masih indah untuk diingat, tapi tidak lagi menyakitkan. Malam itu, aku duduk di kamar sambil menulis di buku harianku. Reno adalah musim semi yang datang setelah masa dingin paling panjang dalam hidupku.
Dia membuatku ingat bahwa hati yang beku pun bisa kembali berdenyut. Kini musim itu telah berlalu, tapi jejaknya akan selalu tumbuh di taman yang ia tinggalkan. Aku menutup buku itu dan menatap keluar jendela. Cahaya bulan menyinari taman dengan lembut. Di tengahnya, mawar-mawar itu bergoyang pelan, seolah menari mengikuti irama malam. Dalam diam, aku tersenyum. Tidak lagi karena kenangan, tapi karena kedamaian yang akhirnya kutemukan. Aku telah berdamai dengan masa lalu, dengan diriku sendiri, dan dengan perasaan yang dulu kusembunyikan. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat tanpa nama pengirim. Kertasnya sederhana, dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Bu Laras. Saya berharap taman itu tetap indah seperti dulu. Saya tak tahu apakah saya pantas dikenang, tapi saya tahu, tempat itu, dan ibu, telah mengajarkan saya banyak hal. Jika suatu hari bunga-bunga itu mekar lagi, anggap saja itu cara saya mengucapkan terima kasih. Aku membaca surat itu berulang kali, sambil tersenyum dalam tangis yang hangat. Surat itu tidak menuntut apapun, tidak menjanjikan apapun. Hanya sebuah salam lembut dari masa lalu yang kini sudah kupahami sepenuhnya. Malamnya, aku menyalakan lilin di taman, menatap bunga-bunga yang berayun pelan di bawah cahaya redup. Aku berbisik pelan, "Terima kasih, Reno, untuk rasa yang datang tanpa diminta, tapi mengubah segalanya." Lilin itu perlahan padam ditiup angin, tapi aku tahu, cahaya yang pernah ia nyalakan di hatiku tidak akan pernah benar-benar padam. Dan ketika fajar menyingsing di balik bukit, aku berjalan ke taman, menyentuh bunga-bunga yang basah oleh embun pagi. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa benar-benar hidup. Beberapa kisah tidak butuh akhir bahagia untuk menjadi indah. Cukup dikenang dengan hati yang tulus, dan dibiarkan hidup selamanya dalam keheningan yang damai. Aku tersenyum. Taman itu kini bukan lagi milik masa lalu, tapi saksi dari perjalanan panjang menuju kedewasaan hati. Dan di antara kelopak-kelopak yang berguguran, aku tahu, cinta itu masih ada, tidak hilang, hanya berubah bentuk, menjadi tenang. Kini, taman itu kembali sunyi. Bunga-bunga yang dulu kami rawat bersama, layu perlahan, seolah ikut memahami bahwa tak semua yang tumbuh harus dipertahankan. Reno pergi tanpa pamit, meninggalkan jejak yang tak bisa kuhapus dari setiap sudut rumah ini. Kadang, aku masih bisa merasakan kehadirannya lewat aroma tanah basah dan hembusan angin sore yang menyentuh kulitku pelan. Mungkin begitulah cinta yang salah tempat, tak pernah benar-benar hilang, hanya berubah bentuk menjadi kenangan yang terus menghantui. Aku belajar bahwa cinta tidak selalu harus dimiliki. Kadang, cinta justru mengajarkan arti kehilangan dan batas yang tak boleh dilanggar. Aku mencintainya, dan aku mencintai anakku, tapi cinta pada dua arah yang sama hanya akan melukai semuanya. Kini aku memilih diam, menjaga yang tersisa, dan membiarkan waktu menanam luka itu di tempat yang tak bisa dijangkau siapapun. Karena pada akhirnya, cinta terlarang tak butuh akhir yang bahagia, hanya keberanian untuk mengakuinya, dan keikhlasan untuk melepaskannya.